Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di depan saya ya ada motor Yamaha Jupiter MX di sini. Yaitu di sini motor si pemilik mengeluhkan yaitu ngebul ya untuk di bagian knalpotnya, jadi kurang nyaman untuk dibawanya katanya ngebul. Dan di sini motor hidup ya, dan motor belum saya apa-apakan, di sini masih tertutup oleh bodi dan cover ya. Oke, kita coba hidupkan, kita perhatikan ya nanti. Kita coba gas ya. Dan di sini memang ada suara ya di sini untuk di bagian mesin. Entah itu dari kopling atau dari mesin ya. Kita coba. Oke, bisa diperhatikan barusan ya dari knalpot ngebul. Kita perhatikan juga dari sini ya. Nah, ini basah ya. Ini basah sehingga motor ini akan ngebul ya. Namun ngebulnya bukan dari sini ya. Ini hanya bagian yang tersisa untuk oli-oli yang terbuang dari ruang bakar ya, melewati ruang bakar lalu turun ke bagian leheran knalpot, lalu tersisa nempel di sini ya sisanya. Jadi kalau motor sehat itu tidak ada ya, tidak ada seperti ini. Ini basah. Kalau motor sehat walaupun ada sedikit ada bekas oli, namun itu kering ya, tidak basah seperti ini. Lalu ini permasalahannya dari mana? Ini permasalahan dari mesin depan ya, entah itu dari bagian head atau dari bagian boring ya, ring seher yang sudah haus dan boring yang sudah cacat ya. Jadi biar kita lebih paham, langsung kita bongkar, nanti kita perhatikan ya mana aja yang bermasalah sehingga menyebabkan motor ini ngebul untuk di bagian ujung knalpot sana ya. Oke, kita langsung bongkar. Oke, dan ini setelah kita bongkar ya, dan itu piston dan boringnya masih di sana ya, tinggal nanti kita cabut. Untuk cara pembongkaran mohon maaf ya, saya skip karena mungkin akan terlalu lama, dan yang penting kita tahu ya penyebabnya, yaitu ngebul itu dari faktornya, yaitu dari perangkat ini ya. Jadi kita harus tahu dari piston, bisa juga dari seal clamp ya, karena ini gasnya naik tutup ya, atau ditarik dan ditutup itu masih ngebul, biasanya itu dari bagian pistonnya dan boringnya. Tetapi ketika kita gas tarik, kita tutup gas sedikit, dia ngebul ada sedikit, itu dari seal clamp ya. Untuk cara pembongkaran sama ya, mau matic, mau bebek, mau spot itu sama ya, cuman bedanya kalau motor-motor yang tinggi, blok yang tinggi itu kita akan sedikit kesulitan ya untuk cara pembongkaran di baut-bautnya, apalagi untuk bongkar baut manifolnya ya. Oke, dan ini penampakannya. Ini penampakannya ya. Sini piston terlihat ya, di sini masih ada oli basah tuh. Di sini tidak boleh ya, tidak boleh ada oli, tidak boleh basah seperti ini. Dan perhatikan di sini piston saya sini piston koclak ya, di sini ada sedikit spasi. Karena walaupun di sini sudah ada ring seher ya, ring seher belum dibongkar. Di sini ada spasi ya, dan tadi suaranya juga motor kalau tok 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 gitu ya. Karena kemungkinan di sini dari piston yang sudah lobok, jadi kiri kanan ya.
Kalau tidak, kalau kita buka dulu untuk di bagian ring piston itu tidak apa-apa ya, seperti ini ada kiri kanan koclak tidak apa-apa. Tapi setelah ada ring piston, ketika ring piston terpasang di bagian piston atau di bagian seher ya, dan dipasang ke blok itu tidak boleh ya, tidak boleh ada koclak seperti ini, koclak kiri kanan. Tinggal kita coba cabut dulu. Kita lihat ya, kita cabut. Dan itu bagian headnya, nanti kita buka klep-klepnya ya. Oke, bisa diperhatikan di sini untuk bagian buring. Perhatikan ya untuk di bagian boring di sini. Ini dalam ya. Garis. Ini garis panjang dari bagian liner belakang sampai ke depan ya di sini. Oh. Di sini sampai ke depan 4 tepung. Ini apa sih, seperti rahut ya. Panjang di sini dari tukang sampai depan. Terlihat jelas ya di sini. Baret, sehingga saat pengompaan kompresi ada sedikit ya oli yang tersisa untuk di bagian depan sini. Oli yang tersisa tidak tersekat oleh bagian ring shear, lalu nempel ke bagian head ya, lalu di bagian head tertiup oleh bagian kompresi piston dan keluar untuk di bagian exhaust ya, atau untuk ke bagian knalpot, terbuang karena tertiup oleh kompresi sedikit demi sedikit, maka akan jadi banyak ya ngebulnya, walaupun sedikit tapi untuk di bagian mesin itu sangat fatal ya, atau sangat berbahaya. Kita bongkar bagian pistonnya. Untuk bagian piston di sini ada baret ya sedikit, namun memang tidak terlalu parah. Untuk baretnya di sini tidak terlalu parah. Untuk bagian intake-nya, untuk bagian untuk bagian intake di sini tidak parah. Sama ya, rata di sini. Namun di sini motor ada baret ya untuk di bagian pistonnya. Kita coba pasang pistonnya. Sini sepertinya robok ya. Dengarkan suaranya.
nu gandeng teh ieu. Ya. Dengarkan suaranya ya. Sini untuk ke bagian depan, di sini lebih parah ya untuk bagian depannya. Nah. Tetapi kalau kita tidak pasang ring seher itu wajib ya, atau itu memang harus ada suara diginiin ya karena belum sepan. Tetapi ketika ring seher masih pasang atau masih memasang, dia tidak boleh ada suara ya. Nah, ketika RPM tinggi dia akan ngelitrik ya untuk digas. Sini. Nah. Oh. Ya tarik gitu. Oke. Jadi dan suaranya tadi juga kasar ya sepertinya dari sini karena ini sudah terdeteksi ya suaranya di sini parah ketika di ini. Untuk motor-motor jenis Yamaha yang menggunakan radiator itu tidak bisa di coulter ya. Tidak bisa di coulter, harus di overboost dulu. Terkecuali kita bisa pakai boring ya satu set seperti ini. Karena di sini tidak ada liner. Di sini hanya babet ya, di sini hanya menggunakan babet saja. Jadi tidak ada liner, tidak ada bos-bosan atau sok-sokan. Jadi di sini kalau untuk bisa menggunakan ini lagi, kita bawa ke tukang bubut, kita overboost ya. Daripada beli blok yang lokal, harganya juga lumayan mahal. Lebih baik kita di overboost atau di sok ulang. Agar nanti setiap motor mau di oversize itu bisa ya di oversize lagi, naik oversize. Namun untuk sekarang yang masih menggunakan babet tanpa liner itu tidak bisa di oversize ya, tidak bisa di oversize karena di sini tidak ada. Ini hanya babet ya aluminium. Oke, kita cek untuk bagian perangkat ini. Untuk bagian noken as di sini masih aman ya untuk lip-lipannya juga. Kita coba cabut untuk bagian sini. Untuk roken armnya masih bagus juga ya, atau pelatuk klep. Masih bagus juga ini. Lahar untuk dalam juga bagus.
Biar tidak hilang bisa kita selipkan untuk kuku macannya atau kuku klep di klep ya, di bagian per klep. Oke, untuk bagian bos klep di sini masih bagus ya. Cara mengecek bos klep yang masih bagus atau sudah rusak, kita tutup di sini pakai tangan untuk bagian bos klep belakang seperti ini. Lalu ini kita tarik ya. Nah, jika ada suara berarti itu bos klep masih bagus dan batang klepnya juga masih presisi ya. Tinggal kita ini bersihkan, kita syukur ulang, kita bersihkan semua ya dari lem-leman, dari kotor-kotoran. Oke, mungkin kita lanjut nanti untuk cara pemasangan ya. Karena di sini tadinya mau beli blok lokal, cuman saya kasih saran lebih baik di sok ulang ya. Oke, dan itu pemilik motornya. Itu. Kita bawa dulu ke tukang bubut, kita perbos, kita standarin lagi. Oke, semoga bermanfaat buat para pemula. Untuk yang baru bergabung di Baur Channel bisa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan apabila ada video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.